Salam bagi kita semua, jemaat Tuhan yang terkasih. Kami menyambut kita semua dengan salam sehat, penuh semangat. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena sampai pada hari ini Tuhan masih memeliharakan kehidupan kita. Kita akan masuk dalam ibadah minggu kita tanggal 4 Oktober 2020. Untuk itu mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk datang menghadap hadirat Allah. Kita masuk di dalam saat teduh. Allahku Engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan Engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pertolongan kepada kita berada di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita memuliakan Tuhan dari nyanyian rohani Metodis nomor 13 ayat 1 dan 2. Yesus lihat umatmu. Yang mendamba kau berfirman dan arahkan padamu hati dan seluruh indera, hingga kami yang di dunia kau dekatkan pada surga. Marilah kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita masuk dalam doa pengakuan dosa. Bapa kami yang di sorga, dengan kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa dan seluruh tenaga kami. Kami juga tidak mengasihi sesama kami manusia sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau hidup di dalam kami, tetapi nafsu kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkan kami Bapa, dan tolonglah kami agar kami bertobat dari dosa-dosa kami dan dari hidup kami yang salah itu. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu agar kami dapat berlaku seperti yang Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan yang sempurna daripada ciptaan-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dalam keadaan saat teduh, kita masuk dalam doa pengakuan secara pribadi. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan.
Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Amin. Kita menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita lanjutkan dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita memuliakan Tuhan dari nyanyian rohani Metodis nomor 114 ayat 1 dan 2. Gunakanlah waktu. Dengan Tuhanmu, berdoa selalu pada Tuhanmu. Tolonglah yang sakit, bantu yang lemah, lupakan yang lain, cari berkatnya. Bapak Ibu, seluruh jemaat GMI Perdamaian Medan Timur dimanapun berada, satu sukacita besar kembali kita boleh bertemu di dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari semua, mari berikan hati dan pikiran kita kembali mendengarkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, terpujilah Engkau Tuhan yang senantiasa mengasihi kami. Di dalam perjalanan kehidupan kami merasakan Tuhan campur tangan. Di dalam memelihara kehidupan kami, Engkau selalu hadir. Dan pada saat ini Tuhan, kami juga memohon kepadamu, Engkau hadir dalam persekutuan kami, khususnya dalam pemberitaan firman Tuhan pada saat ini. Kiranya firman ini menjadi firman yang hidup, firman yang memberi kekuatan dan penghiburan bagi kami yang mendengarkannya. Berikan kekuatan bagi hamba-Mu yang menyampaikannya. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Matius pasal 20 ayat 1 sampai ayat 16. Saya baca dalam nama Yesus Kristus bagi kita.
Perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergilah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam tuan itu berkata kepada mandurnya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir." Amin. Demikian firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan bersama. Ya, saya berikan tema perumpamaan tentang orang upahan di kebun anggur ini, yaitu yang terakhir menjadi terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Saudaraku, kalau kita menyimak daripada firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan ini, saya saja secara pribadi terkadang kalau kita pikir secara pikiran manusia kita, sungguh kita sangat terganggu dengan cara si pemilik kebun anggur itu memberi upah kepada upahannya. Setiap kali kita membaca ini, kita mungkin merasakan ada ketidakadilan yang terjadi pada upahan. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, mata manusia melihat hanya apa yang dilihat dari matanya saja. Memang hal itu didasari dari pengalaman pribadi kita sebagai seorang upahan. Ada beberapa pengalaman pribadi yang mirip dengan cerita ini. Mungkin dengan pribadi kita masing-masing, kita cenderung menjadi orang yang bersungut-sungut karena merasa tidak adil. Jika kita membandingkan cerita ini, kita merasakan orang upahan yang bekerja dari pagi hingga matahari terbenam, jelas sepertinya mereka akan diperlakukan seperti tidak adil pada cerita ini. Saudaraku, mari kita lihat utuhnya cerita ini tentang upahan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan Allah di sini katanya diumpamakan seperti seorang pemilik kebun anggur yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Lalu setelah mereka mengadakan kesepakatan dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah mereka, bahwa setiap upah mereka adalah seharga 1 dinar sehari, yang mengartikan bahwa itu adalah upah 1 hari pekerja. Saudaraku, untuk bisa memahami cerita ini, kita harus lihat latar belakang pembagian waktu berdasarkan tradisi Yahudi.
Pemberian waktu dalam tradisi Yahudi atau jadwal tradisional dalam tradisi Yahudi yaitu ada pagi-pagi betul, ada jam 9 pagi, ada jam 12 sampai jam 3 siang, dan ada jam 5 sore. Saudaraku, dalam cerita ini dikatakan bahwa pemilik kebun anggur pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka untuk pergi ke kebun anggurnya. Situasi saat itu adalah zaman susah. Kalau orang mendapatkan pekerjaan itu adalah hal yang dinanti-nantikan. Mereka adalah para buruh lepas yang bukan pegawai tetap. Jadi bisa dibayangkan bahwa ketika mendapat pekerjaan pada hari itu, mereka sudah sangat beruntung sekali sehingga bisa mendapatkan upah untuk hari itu 1 dinar. Nah, saudaraku, kemudian si pemilik kebun anggur ini kira-kira pukul 9 pagi dia keluar lagi dan melihat apakah ada orang-orang lain yang menganggur di pasar. Berarti pemilik kebun anggur keluar lagi untuk mencari pekerja pada bagian waktu, ya, jam 9 ini. Golongan pertama tadi, para upahan ini beruntung karena mereka mendapat pekerjaan dari pagi. Sementara orang-orang golongan kedua adalah para lelaki yang sedang kongkong di pasar, menantikan orang yang menawari pekerjaan. Mereka sudah merasa khawatir, takut tidak mendapat pekerjaan untuk 1 hari itu. Begitu mendapat tawaran dari pemilik kebun anggur, pasti mereka senang sekali. Hati mereka sangat-sangat nyaman sekali karena mendapat upah pada hari itu. Artinya, anak istri di rumah tidak akan kelaparan lagi. Saudaraku, selanjutnya, kira-kira pukul 12 dan sampai pukul 3 petang, pemilik kebun anggur itu juga melakukan hal yang sama tadi. Ini artinya pembagian waktu yang ketiga, ya. Itu berarti hari semakin siang. Para pekerja yang mendapat pekerjaan akan mengalami deg-degan lebih daripada golongan 1 dan 2. Mereka akan membayangkan bahwa sudah sangat siang dan mereka belum mendapat pekerjaan. Artinya, hari ini anak istri bakal kelaparan jika tidak mendapat pekerjaan. Tak ada tepung untuk membuat roti atau sayuran sekedarnya atau sedikit tetelan daging untuk dimakan. Saudaraku, golongan pekerja yang mendapat pekerjaan pada kurun waktu ini, yang ketiga ini, rasa syukurnya lebih banyak daripada yang pertama dan kedua. Dan selanjutnya, saudaraku, kira-kira pukul 5 petang, pemilik anggur itu keluar lagi dan melakukan hal yang sama, mencari pekerja. Ada jam di sana, berarti pukul 6 sore pekerjaan akan berakhir semua. Kita bisa bayangkan bahwa pekerja dalam kelompok yang keempat ini, buruh yang nyaris tak mendapat pekerjaan pada pukul 5 ini, karena pukul 6 akan tidak ada lagi pekerjaan. Saudaraku, maka dia akan nyaris menganggur hari itu. Anak istri nyaris kelaparan karena kepala keluarga tidak mendapat uang untuk hari itu. Kita bisa bayangkan betapa mereka sudah berdoa dari pagi hingga siang. Mungkin kala matahari tergelincir ke barat, mereka sudah melepaskan harapan mereka untuk hari itu. Kita perhatikan bahwa mereka bukan orang pemalas. Mengapa kamu menganggur saat di sini sepanjang hari? Itu dikatakan si pemilik anggur. Dia menjawab, katanya, karena tidak ada orang mengupah saya. Betapa mereka sangat bersyukur ketika pemilik anggur itu menawarkan pekerjaan pada pukul 5 petang. Dan dalam posisi orang seperti ini akan lebih semangat bekerja. Walaupun diminta untuk kerja lembur, mereka akan bersedia. Demi memberi nafkah anak istri. Mereka akan sanggup melakukan pekerjaan hingga jauh malam sekalipun. Saya membayangkan, kalau situasi itu diri saya akan sujud, ya, menyembah kepada si pemilik anggur karena mendapatkan pekerjaan sekalipun hanya di penghujung hari, karena saya sangat membutuhkannya.
Saudaraku, ketika kita mendapat pencerahan dari perumpamaan ini, maka rasa ketidakadilan yang selama ini kita rasakan ketika membaca teks ini, cerita ini, seketika akan sirna. Awal baca cerita ini, terkadang kita kurang setuju dengan cara si pemilik kebun anggur yang berkata, "Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Saudaraku, namun ketika kita sudah mendapat pengetahuan dari cerita ini, kita merasakan bahwa diri kita meleleh dan lumer oleh rasa yang sangat bersyukur atas pekerjaan yang diberikan. Saya bersyukur karena saya tergolong upahan tetap yang bekerja tanpa harus khawatir untuk tidak mendapat pekerjaan pada hari itu. Maka sebagai pekerja tetap, jangan kendor semangat untuk bekerja dengan baik dan setia. Supaya apa? Supaya si pemilik anggur akan memberi bonus atau hadiah yang layak untuk diterima oleh upahan yang setia itu. Mari membangun hidup dengan penuh rasa syukur karena segalanya lebih dari cukup yang telah kita terima. Karena hidup bersyukur jauh dari iri dengki dan sungut-sungut. Dan yang ada dalam hidup orang bersyukur adalah bersukacita dan penuh dengan damai sejahtera. Saudaraku, contoh daripada kehidupan kita sehari-hari kita bisa bayangkan juga dengan cerita ini. Orang yang sudah lama bekerja misalnya, sudah lama dalam suatu pekerjaan, ataukah itu di dalam perusahaan, ataukah itu dalam instansi, karena sudah lamanya bekerja, terkadang orang kerja asal-asalan. Tidak serius, tidak setia, tidak taat terhadap waktu yang ada. Lalu kita bisa melihat bagaimana ada orang yang baru saja mendapat pekerjaan yang sudah begitu sangat dirindukan sekali, sudah didoakan, sudah digumulkan untuk memperoleh pekerjaan. Dan ketika dia memperoleh pekerjaan itu, maka kita akan melihat ada sebuah keseriusan dalam bekerja. Dia akan serius dan bersemangat sekali, dia setia mengerjakan pekerjaannya, tidak molor. Nah, saudaraku, orang seperti itu pasti menjadi sukacita bagi tuannya, bagi bosnya, bagi pemimpinnya. Karena dia bekerja dengan setia. Sama seperti demikianlah tentang kerajaan Allah yang dimaksudkan Tuhan pada cerita ini. Bahwa ketika kita orang yang sudah lama percaya kepada Tuhan, tetapi tidak setia kepadanya, upah kita bisa menjadi sama dengan orang yang baru saja percaya kepada Tuhan. Saudaraku, sebagai penutup dari cerita ini, Tuhan di dalam cerita tersebut melambangkan Allah. Dan hamba-hambanya adalah manusia yang berdosa. Allah memanggil dan menyelamatkan manusia dari dosa. Atas inisiatif Allah sendiri, ia memberikan manusia pekerjaan di dunia. Itulah kebun anggurnya. Untuk mengusahakan dunia ini. Pekerjaan yang dipanggil di pagi hari melambangkan orang yang percaya sejak muda. Dari mulai dulu. Semakin sore menunjuk kepada usia yang semakin tua ketika dia percaya kepada Tuhan tetapi sudah semakin tua. Di akhir zaman nanti, Allah akan mengumpulkan orang percaya atau pekerja-pekerjanya dan membagikan upah mereka, yaitu keselamatan. Keselamatan itu kita ibaratkan sedinar uang, sama-sama keselamatan. 1 dinar, sama-sama 1 dinar, sama-sama memperoleh keselamatan. Upah tersebut tidak dibeda-bedakan dalam arti mereka yang percaya sejak lahir tidak mendapat upah yang lebih besar dari mereka yang percaya menjelang ajal. Saudaraku yang terkasih, Yesus memperingatkan murid-muridnya supaya tidak iri hati karena pengampunan dan keselamatan adalah karunia yang diberikan Allah dan manusia tidak dapat mengharapkan lebih daripada apa yang mau diberikan Tuhan. Perumpamaan ini tidak berarti bahwa menjadi orang percaya sejak muda adalah sebuah kerugian. Karena seperti pekerja yang tidak tahu kapan ia akan dipanggil,
Manusia juga tidak tahu kapan ia akan mati dan menghadapi penghakiman. Panggilan pada usia muda maupun pada usia lanjut adalah semua hasil karya Allah yang sama sekali tidak berhubungan dengan usaha manusia maupun sebaliknya, ketiadaan usaha manusia. Di akhir pengajaran Yesus menasihatkan, demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Yang berbahagialah orang yang mendengarkan firman dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, terpujilah Engkau ya Tuhan, kekal selama-lamanya. Engkaulah yang memiliki kuasa atas dunia dan kehidupan kami. Kami bersyukur atas firman Tuhan yang sudah mengingatkan kami, supaya di dalam kehidupan iman percaya kami tetap setia di hadapan Tuhan, setia melakukan kehendak Tuhan. Dan kami tetap di dalam kasih dan anugerah Tuhan menjalani hari-hari kami. Dan kami juga berdoa Tuhan, kiranya jauhkanlah kami dari pikiran iri dan dengki terhadap siapapun sesama kami, supaya hidup kami penuh dengan bahagia dan damai sejahtera, penuh dengan sukacita yang daripada Tuhan. Berkatilah seluruh jemaat Gemi Pardamaian dimanapun berada. Berikanlah kepada mereka hikmat bijaksana untuk mengatur kehidupan mereka yang tetap bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Hidup setia, mempertahankan iman mereka dimanapun mereka berada. Supaya kelak mereka akan memperoleh upah, yaitu keselamatan yang daripada Tuhan. Terpujilah namamu Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Untuk meresponi firman Tuhan dan sekalian kita memberikan persembahan kepada Tuhan, kita memuliakan Tuhan dari nyanyian rohani metodis nomor 149 ayat 1 dan 2. Maha Kasih yang Ilahi. Maha Kasih yang Ilahi, nikmat surga turunlah, mendiami hati kami, Kau mahkota dunia. Yesus, Kau berlimpah rahmat, sumber kasih yang besar. Datanglah membawa selamat bagi kami yang gentar. Yang hembuskan roh kasih-Mu dalam hati yang resah, beri sejahtera janji-Mu agar kami warisnya. Yesus, Alfa dan Omega, nafsu dosa jauhkanlah, diri kami beri merdeka dalam Dikau selamanya. Amin. Kita masuk dalam warta jemaat. Pimpinan jemaat, asisten, lay speaker, calon lay speaker beserta segenap majelis gereja
mengucapkan selamat beribadah kepada seluruh jemaat yang berkebaktian pada hari ini. Damai sejahtera Allah beserta dengan kita sekalian. Yang pertama, hari ulang tahun jemaat minggu ini tanggal 4 sampai dengan 10 Oktober 2020 dapat kita lihat di buletin kita masing-masing. Gereja mengucapkan selamat ulang tahun dengan kado yang terindah dari firman Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Yang kedua, kebaktian minggu tetap dilaksanakan 2 gelombang, yaitu ibadah gelombang pertama pada pukul 8 sampai dengan 9 WIB, ibadah KPR, dan ibadah gelombang kedua pada pukul 10 sampai dengan 11 WIB, ibadah minggu umum seperti biasa. Syarat dan ketentuan untuk hadir beribadah di gereja agar benar-benar diperhatikan sudah ada tertera di buletin kita. Oleh karena itu, bagi jemaat yang tidak bisa hadir ke gereja masih dapat tetap berkebaktian di rumah masing-masing. Tertib acara tetap akan dibagikan melalui media sosial via WhatsApp. Ibadah online dan khotbah dapat dilihat melalui YouTube akun GMI Pardamaian. Yang ketiga, himbauan, gereja tetap menghimbau kepada Bapak Ibu jemaat agar memenuhi semua kewajiban-kewajiban kita, baik perpuluhan, persembahan, dan janji iman. Untuk itu, diharapkan kepada majelis dan pemimpin-pemimpin komsel agar mengingatkan anggota-anggotanya dalam memenuhi kewajiban tersebut. Demikianlah himbauan ini kami sampaikan dengan harapan kiranya Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat memaklumi dan memenuhinya. Atas perhatian seluruh jemaat kami mengucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Yang keempat, persembahan keluarga dan perpuluhan. Bagi Bapak Ibu jemaat yang ingin memberikan persembahan keluarga, perpuluhan dan ucapan syukur dapat dikirim atau ditransfer ke rekening gereja atas nama Bendahara Gereja Natalina Sipahutar. Nomor rekening tertera, bukti transfer harap dipoto dan dikirim melalui WhatsApp Sekretaris Gereja Juniarti Hutapea. Nomor HP tertera, atau dapat diantar langsung ke gereja melalui Sekretaris Gereja. Terima kasih. Yang kelima, konferensi tahunan GMI Wilayah 1. Pimpinan jemaat, asisten pimpinan jemaat, serta utusan konta sedang mengikuti konferensi tahunan di Hotel Grand Antares dari tanggal 2 sampai dengan hari ini, Minggu 4 Oktober 2020. Yang keenam, tanggap perlindungan diri. Dihimbau kepada jemaat agar tetap menjaga kesehatan diri dan keluarga dan senantiasa mematuhi himbauan dan arahan pemerintah dengan bersabar, waspada, dan tetaplah berdoa. Yang ketujuh, doa syafaat, dapat kita baca topiknya di situ. Demikianlah warta jemaat kita pada hari ini. Kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, puji syukur Tuhan kami sembahkan kehadirat-Mu ya Bapa. Buat semua kasih setiamu, penyertaan-Mu, pimpinanmu, berkat-berkat-Mu, terlebih anugerah-Mu ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Sehingga pada saat hari ini kami masih dapat lagi Bapa untuk berdoa, bersyukur kepadamu, bahkan beribadah bersama dengan saudara-saudara kami dimanapun kami berada. Ya Tuhan, pada saat ini sebelum kami menaikkan topik-topik doa syafaat kami terlebih dahulu Bapa mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami ya Bapa. Di dalam kehidupan kami sehari-hari yang masih Tuhan izinkan untuk kami lalui, kami banyak melakukan ketidaktaatan kami kepada firman-Mu dan kepadamu. Kami melakukan banyak dosa dan kesalahan terhadap saudara-saudara kami. Ampunilah kami ya Tuhan, agar kami layak di hadirat-Mu dan layak memohon kepadamu ya Bapa. Bapa yang baik, pada saat ini kami berdoa kepadamu buat bangsa dan negara kami ya Tuhan.
Biarlah Engkau Bapa tetap setia kepada bangsa dan negara kami ini. Bahkan kami bermohon kepadamu ya Tuhan, kasihanilah bangsa dan negara kami ini Tuhan. Di mana pada saat sekarang ini Bapa, kami sungguh mengalami suatu kesulitan, suatu ketidakpastian, bahkan suatu penyakit ya Bapa, yang dikatakan dengan pandemi virus corona. Bapa yang baik, kepadamu kami serahkan semuanya ya Tuhan. Kasihanilah kami Bapa, biarlah Engkau Bapa memberkati para medis kami, tenaga kesehatan kami, semua yang ambil bagian Bapa, Engkau berikan Tuhan kepintaran, hikmat dan bijaksana, supaya mereka boleh mencari obat untuk virus corona itu ya Tuhan. Kami juga berdoa kepada pemerintah kami Bapa, biarlah semuanya dapat bersatu hati, bersinergi ya Tuhan, untuk kami boleh melampaui pandemi ini Tuhan Yesus. Tolonglah kami Bapa. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang mungkin saat ini dalam keadaan sakit, terserang virus corona. Berilah mereka pengharapan ya Tuhan. Berilah mereka sukacita, bahkan berikan mereka kekuatan untuk melawan penyakit itu Tuhan Yesus dari tubuhnya. Berkati semua obat-obat yang mereka makan. Berkati para dokter dan tenaga medis yang merawat. Bapa yang baik, kami berdoa kepada pemerintahan kami di bawah pimpinan Bapak Presiden kami Joko Widodo. Biarlah Tuhan Engkau memberikan kesehatan bagi mereka, berikan hikmat dan bijaksana, supaya bangsa dan negara kami ini tetap dalam keadaan damai sejahtera. Bapa yang baik, berkati juga kota Medan kami ini ya Tuhan. Biarlah Engkau juga memberikan damai sejahtera bagi kami. Tuhan Yesus, tolong kami untuk kami boleh mawas diri dan menjaga diri kami, sehingga kami Bapa boleh terhindar dari segala sakit penyakit virus corona yang saat ini juga melanda kota kami, kota Medan, bahkan semua kota-kota yang ada di Sumatera Utara ini. Ajari kami Bapa untuk menjadi warga negara yang baik dan yang penuh berhikmat dan menuruti perintah Tuhan dan perintah dari pemerintahan kami. Bapa yang baik, kami juga berdoa dan bermohon kepadamu Bapa, berkatilah gereja kami, Gereja Metodis Indonesia Tuhan. Tolong kami Bapa di bawah kepemimpinan Bapak Bisop kami di wilayah 1 dan wilayah 2. Beri mereka hikmat bijaksana ya Tuhan. Bahkan para hamba-Mu Bapak Pendeta, pimpinan distrik dan semuanya Tuhan Yesus yang ambil bagian di dalam pelayanan gereja-Mu, berkati kami semuanya. Supaya kami juga dapat saling bergandengan tangan membangun keimanan kami ya Bapa, untuk kami terus boleh berharap kepada Tuhan dan terus beriman kepadamu Bapa, dan tetap berdoa kepadamu ya Bapa. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat pelaksanaan konta yang dimulai tanggal 2 sampai dengan tanggal 4 Oktober ya Tuhan. Biarlah Engkau memberkati semua keputusan-keputusan yang diambil di sana. Kiranya itu semua untuk membangun keimanan jemaat-Mu di Metodis Indonesia ini. Bapa yang baik, kami juga berdoa kepadamu buat jemaat-Mu di gereja kami ini Tuhan. Berkati Bapa, berkati setiap kerinduan jemaat-Mu. Mereka yang ingin punya anak juga Tuhan di tengah-tengah keluarga, Tuhan berkati. Saudara-saudara kami yang juga ingin merindukan pekerjaan, Tuhan berkati. Bahkan anak-anak kami Bapa yang di dalam sekolah, Tuhan berkati, yang di perkuliahan juga Bapa. Biarlah tangan kasih-Mu tetap menyertai dan memimpin mereka. Berkati juga keluarga lepas keluarga ya Tuhan. Berkati setiap pekerjaan orang tua, supaya mereka juga dapat mencukupi kebutuhan anak-anaknya. Bahkan kami berdoa buat saudara-saudara kami yang berulang tahun. Tuhan berkati juga mereka di dalam pertambahan usianya. Biarlah bertambah pula pengenalan mereka akan Tuhan dan kasih setia-Mu di dalam kehidupannya. Bahkan kami berdoa juga buat orang tua kami yang sudah lanjut usia Tuhan. Biarlah Engkau berikan mereka sukacita ya Bapa. Berkati mereka Tuhan Yesus di masa tuanya, agar mereka juga boleh mengenal kasih Tuhan di dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa yang baik. Pada hari ini juga kami sudah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu itu menjadi terang di dalam kehidupan kami. Menjadi sungguh-sungguh kami bawa Bapa di tengah-tengah kehidupan kami yang masih Tuhan izinkan untuk kami lalui. Ajari kami untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Bahkan senantiasa bersukacita
di dalam kasih setiamu. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa buat pimpinan jemaat kami di tempat ini. Tuhan berkati keluarga Bapak Pendeta Jimmy Manurung bersama dengan Ibu Pendeta kami pilihan Dani Purba. Berkatilah mereka dengan anak-anaknya dan keluarganya. Biarlah tangan kasih Tuhan tetap menyertai keluarga ini, agar mereka bersuka cita senantiasa di dalam melayani Tuhan. Bapa, berkatilah kami semua umat-Mu di gereja ini ya Tuhan, untuk kami terus boleh setia berdoa kepadamu, agar hidup kami senantiasa Tuhan peliharakan, bahkan Tuhan berkati. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah segenap pujian, penyembahan dan doa kami Bapa pada hari ini sungguh boleh berkenan di hadirat-Mu, seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. Mari kita menyanyikan doksologi. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Marilah kita terima berkat daripada Tuhan. Maka anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa di surga, serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, kiranya menyertai kita sekalian, mulai hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya.